Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa arti dari banyak tempat tinggal di rumah Bapa? Ingatlah bahwa semua kekayaan Kristus menjadi untukmu, dirimu. Apakah mungkin bahwa salah satu pengikut Kristus, salah satu orang percaya melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Kristus lakukan? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita telah sampai pada Injil Yohanes pasal yang ke-14. Jika Tuhan berkenan dalam episode hari ini kita akan mempelajari ayat 1-13. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkatimu. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Tuhan memberkati. Sebuah puisi mengatakan, semakin aku merindukan Dia, semakin aku bersuka dalam harmoni bersamanya. Semakin aku mendekat kepadanya, Ia semakin meningkatkan kerinduanku kepadanya. Ketika telingaku mendengarkan seruan Tuhan dan ketika mataku melihat keindahannya yang luar biasa. Lalu dukaku akan berakhir, semua kecemasan akan sirna dan hatiku akan bergirang bersama orang-orang yang kukasihi karena Dia yang terkasih. Lewat perkataan pendahuluan ini, mohon berikan sebuah ide umum tentang pasal 14 yang adalah topik dari studi ini. Pasal 14 adalah salah satu puncak dalam pewahyuan ilahi. Karena itulah satu-satunya tempat yang berbicara kepada kita tentang rumah kekal kita, rumah Bapa. Rumah Bapa bukanlah sebuah tempat yang diciptakan. Itu berbeda dari tempat manapun yang diciptakan. Itu tidak termasuk dalam pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah tempat di mana tidak seorang pun pernah mendiaminya kecuali Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada tempat seperti itu adalah tujuan akhir kekal kita. Seperti telah Kristus katakan kepada kita dalam ayat-ayat ini, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di sini Kristus sedang menekankan fakta tentang bahwa kita ke tempatnya. Namun jika kita bertanya tentang lokasi tempat itu, kita tahu bahwa tempat itu tidak diciptakan dan bahwa tidak ada pribadi ciptaan Allah yang pernah masuk ke tempat itu. Karena eksklusif untuk Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Kristus menjadi manusia dan karena sebagai manusia ia menjadi pengantin laki-laki gereja, adalah haknya untuk masuk ke rumah Bapa sebagai seorang laki-laki karena ia adalah Allah. Adalah haknya juga untuk membawa pengantin perempuannya bersamanya. Dan inilah pemilihan yang luar biasa itu serta kasih karunia yang besar. Ini juga adalah kemuliaan yang disiapkan bagi kita dalam bentuk yang indah dan utama. Inilah rumah kekal kita. Dapatkah Anda mengomentari tentang ayat yang pertama? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Saya melihat bahwa ayat ini terhubung dengan pembagian berlapis dua yang sebelumnya sudah kita bahas tentang Injil Yohanes. Bagian pertama adalah dari pasal 1-12, yang kedua adalah dari 13 sampai akhir Injil ini. Perbedaan antara kedua bagian ini nyata dalam perbandingan ketika pasal pertama dengan pasal 13 dan 14. Pasal 1 bicara tentang Kristus, datang kepada milik kepunyaannya, dan miliknya tidak menerimanya. Dalam ayat ini miliknya mengacu pada orang Yahudi, namun ketika pasal 13 menyatakan, sama seperti ia senantiasa mengasihi milik yang ada di dunia, itu mengacu pada orang-orang percaya, yang benar-benar percaya padanya, dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Mereka benar-benar milik kepunyaannya, atau dengan kata lain pengantin perempuannya. Sekarang pikirkan pasal 2. Dikatakan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bandingkanlah itu dengan pasal 14 yang menyatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Anda perhatikan seakan Kristus sedang menggerakkan kita dari ranah bumi kepada ranah surgawi. Inilah persisnya yang Tuhan katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Perkataan Tuhan pada Nikodemus kedengaran seperti, Nikodemus, tidak seorang pun akan beritahukan kepadamu tentang hal surgawi kecuali anak manusia. Yang ada di surga, akulah satu-satunya yang dapat memberitahumu tentang hal surgawi. Dalam pasal ini, Kristus memindahkan kita dari duniawi ke hal surgawi. Izinkan saya berkata bahwa puncak dari alam duniawi adalah kerajaan, di mana Nikodemus datang bertanya dengan menyelidiki. Bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah? Jawabannya adalah dengan dilahirkan kembali dari atas, karena jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sisi lain, puncak dari alam surgawi adalah rumah Bapa. Karena Kristus dalam pasal ini memindahkan kita alam duniawi ke alam surgawi. Atau dengan kata lain, dari iman Yahudi kepada iman Kristiani, ia mengatakan perkataan yang saya ulangi dengan kata-kata saya sendiri. Anda percaya kepada Allah sebagai orang Yahudi yang saleh, maka percayalah kepada saya karena sekarang Anda telah menjadi orang Kristen. Mari kita memperhatikan bahwa Kristus tidak sedang mengatakan engkau percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ia tidak sedang mengingatkan bahwa kita percaya Lalu baru kepada kepada Allah Kristus. atau juga di dalam Kristus. Sebaliknya ia berkata bahwa karena kamu percaya kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Pada faktanya ini adalah salah satu bukti bahwa Kristus adalah Allah. Karena tidak seorang pun berani untuk berkata, karena engkau percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Orang akan bertanya padanya, siapakah engkau sehingga berani berkata seperti itu? Tapi Kristus dapat mengatakan hal ini karena ia adalah Allah yang berinvestasi dalam wujud manusia. Selain itu, iman Kristiani bukan hanya percaya pada keilahian mutlak dari Allah, namun seperti yang Petrus katakan dalam suratnya yang pertama pasal 1, bahwa oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Maksud Anda iman Yahudi adalah hanya iman di dalam Allah? Benar. Tetapi pewahyuan Kristiani adalah bahwa Kristus itu Allah. Anda juga memaksudkan mempercayai Kristus sebagai Allah adalah pintu untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Benar. Mengapa Kristus memberitahu mereka di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Apa makna dari banyak tempat tinggal dalam rumah Bapakku? Beberapa penafsir keliru mendefinisikan banyak tempat tinggal sebagai tingkatan-tingkatan. Sementara kata yang sama, tempat tinggal, digunakan oleh Tuhan dalam pasal yang sama dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu disebut dalam ayat 23. Tempat tinggal dalam konteks ini adalah sebuah tempat untuk berdiam. Seakan Kristus ingin beritahu murid-muridnya, murid-muridku yang terkasih, kalian seringkali bertengkar bersaing di antara kalian untuk menjadi yang terutama dalam kerajaan. Itu karena dalam kerajaan ada seorang raja. Lalu pelayan-pelayan sehingga kompetisi harus terjadi. Namun tidak perlu ada persaingan karena dalam rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal untuk didiami, bukan banyak tingkatan. Ketika anak-anak bicara secara manusia datang ke rumah ayah mereka, mereka semua menerima status yang sama dan menghargai ayah mereka. Dengan cara yang sama, ketika kita masuk ke rumah Bapa sebagai anak-anak Allah dan dalam rumah Bapa, ada banyak tempat tinggal dalam arti berlimpah dan bukan dalam arti ranking atau tingkatan-tingkatan. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan rehat sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami telah kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Ayat 2 dan 3 berbicara tentang banyak tempat tinggal dan tentang Tuhan pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Jika pergi berarti menyelesaikan karya di kayu salib, lalu mengapa Tuhan tidak kembali padahal karya di kayu salib telah selesai? Berarti bahwa ia masih mempersiapkan sebuah tempat di sorga. Apakah Kristus masih melakukannya? Dengan kata lain, apa artinya aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu? Apakah ini mengacu kepada salib atau apakah kini ia masih menyiapkan tempat itu? Ada sebuah kesalahpahaman di sini tentang Kristus mempersiapkan sebuah tempat yang begitu besar yang memakan waktu 2000 tahun untuk dia persiapkan. Tidak, ia tidak sedang menyiapkannya. Seperti sudah kami sebut, rumah Bapa bukanlah sebuah tempat yang diciptakan, melainkan sebuah tempat kekal yang tidak memiliki awal ataupun akhir. Tempat itu sudah ada, namun tidak seorang pun dapat memasukinya kecuali Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak satu makhluk pun yang dapat mendekati atau memasuki rumah Bapa. Lalu bagaimana Kristus akan menyiapkan bagi kita sebuah tempat di rumah itu? Rumah itu memiliki banyak tempat tinggal, namun apakah tempat tinggal ini bagi manusia seperti kita? Tidak demikian, karena seperti Mazmur 19 katakan,
Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak manusia. Lalu apa yang membuat saya manusia untuk memasuki rumah Bapa? Karya di kayu salib, karya penebusan dan inkarnasi anak manusia menjadi manusia, mati di kayu salib, dan demikian ia telah menyiapkan agar kita masuk ke rumah Bapa. Ia pergi ke surga sebagai seorang manusia dan sebagai kepala dari ciptaan yang baru. Ia memasuki rumah Bapa sebagai pendahulu kita, dan dengan demikian ia telah menyiapkan tempat itu bagi kita. Kesimpulannya kita dapat berkata bahwa pada kayu salib ia telah menyiapkan tempat itu bagi kita. Namun dengan masuknya dia ke rumah Bapa, ia telah menyediakan tempat bagi kita. Pertanyaan dari saudari kita sudah mulai jelas sekarang. Lalu mengapa ia tidak kembali? Jawabannya karena ia berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa yang menyediakan tempat? Jawabannya bagi orang-orang pilihan sebelum dasar dunia dijadikan. Banyak dari orang pilihan belum diselamatkan sampai saat ini dan mungkin belum dilahirkan. Bahkan saya tidak tahu, namun begitu jumlah orang pilihan lengkap atau begitu orang terakhir dari orang pilihan datang kepada Kristus dan diselamatkan, Kristus tidak akan menunda kedatangannya bahkan tidak sedikit pun. Namun, ia akan datang seperti telah ia janjikan kembali untuk menyambut kita bagi dirinya. Maka saya menyimpulkan bahwa rumah Bapa adalah tempat kediaman Allah dan Tuhan Yesus sebagai anak. Seluruh kemuliaan bagi dia dari kekal sampai kekal. Benar. Namun Kristus masuk ke rumah Bapa sebagai anak manusia Benar. untuk meneguhkan kemungkinan masuknya kita dan dengan begitu, ia Sebagai menyediakan pengantin tempat bagi kita. perempuannya. Iya, sebagai pengantinnya. Benar. Ia adalah seorang manusia di tahta Allah bagi kita. Kemuliaan bagi dia. Dalam beberapa ayat selanjutnya, Kristus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Dalam ayat 5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mohon jabarkan pernyataan agung ini tentang Tuhan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ini adalah salah satu dari 7 pernyataan agung yang diucapkan oleh Kristus menurut Injil Yohanes. Saya ingin ingatkan para pemirsa dengan semua itu. Dalam Yohanes 6 kita temukan akulah roti hidup yang disebut 4 kali. Dalam Yohanes 8 dan 9, Kristus berkata 2 kali, akulah terang dunia. Pernyataan ketiga adalah dalam Yohanes 10 di mana ia berkata, akulah pintu yang ia ulangi 2 kali. Dalam pasal yang sama, ia juga berkata, akulah gembala yang baik yang juga disebut 2 kali. Ketika kita sampai di pasal 11, kita temukan pernyataan kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam pasal 14, kita temukan pernyataan yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akhirnya ketika kita sampai di pasal 15, ia menyebut 2 kali, akulah pokok anggur. Dengan pernyataan agung ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, Kristus menyatakan bahwa ia adalah Allah. Karena dialah jalan. Dan bukan sebuah jalan. Dan bukan sekedar sebuah jalan. Jika dikatakan pada zaman dulu bahwa semua jalan menuntun ke Roma, tidak semua jalan menuntun ke Bapa. Hanya ada satu jalan yang menuntun kepada Bapa, yaitu Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang saya akan membaca mulai dari ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Mohon komentari tentang pertanyaan Filipus. Juga respon Tuhan. Pernyataan Filipus mengungkapkan kerinduannya dan kerinduan setiap orang saleh di sepanjang masa. Namun kesalahannya adalah bahwa ia menanyakan sesuatu yang ia dan para murid lainnya sudah mendapatkan keistimewaan untuk Filipus tidak menyadari bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah sebabnya ia berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami tidak membutuhkan yang lainnya di sini di atas bumi. Kami menikmati persekutuan denganmu, tetapi kami juga berharap untuk melihat Bapa. Kristus menjawab Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jawaban Tuhan semacam sindiran. Karena Filipus adalah salah satu yang pertama yang datang kepada Kristus. Kita membacanya dalam Yohanes pasal yang pertama. Bahwa Tuhan menemukan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan sejak saat itu ia terus menjadi seorang murid.
Perkataan Kristus pada Filipus terdengar seperti, engkau bersamaku selama 3,5 tahun dan engkau masih belum mengenal aku. Perhatikanlah istilah Bapa diulang sebanyak 7 kali dalam jawaban Tuhan. Anda perlu menyadari bahwa kita telah melihat Bapa di dalam Kristus. Artinya dalam anak persis seperti yang diekspresikan oleh Kristus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ketika sampai di surga, kita tidak akan melihat Bapa dalam esensi sifat ilahinya. Ataupun kita tidak akan melihat Allah dalam esensi sifat ilahinya. Namun kita akan melihat Kristus yang di dalamnya tinggal seluruh kepenuhan Allah Tritunggal, dan kita akan melihat Allah dalam wajah Yesus Kristus. Saudara Yosef, ketika Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara Yosef, apakah mungkin seorang pengikut Kristus mengadakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan Kristus? Ya, karena Kristus yang mengatakannya. Apa artinya? Kristus sedang berbicara di sini tentang pekerjaan-pekerjaannya sebagai sebuah bukti dari sifat ilahinya. Ketika ia berkata, percayalah kepada aku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri. Ia sedang menggarisbawahi bahwa perkataan itu benar, akurat, dan dapat dipercaya. Ia tidak pura-pura, melainkan dapat mensahkan perkataannya. Ia bukan hanya seorang yang bisa bicara tanpa Perkataannya bukan tindakan. perkataan kosong. Ia tidak membuat janji palsu tanpa memenuhinya atau menepatinya. Kristus mendemonstrasikan sifat ilahinya dengan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Karena itu ia berkata, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Namun Kristus mengejutkan kita dengan mengatakan apa yang tidak pernah kita harapkan. Ia bukan hanya berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tapi ia menambahkan bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Saya ingin memberi pencerahan tentang sebuah kesalahpahaman yang umum. Tidak seorang pun dapat melakukan mujizat-mujizat yang lebih besar daripada yang pernah Kristus lakukan. Tidak seorang pun dapat. Tidak seorang pun pernah berjalan di atas air. Tidak seorang pun pernah mencelikan mata orang terlahir buta. Tidak seorang pun pernah membangkitkan orang mati yang telah berbau setelah dikubur 4 hari dalam kubur. Dalam hal melakukan mujizat, tidak seorang pun melakukan mujizat sebesar yang pernah Kristus Ia unik lakukan. dalam mujizat-mujizatnya. Ya, ia unik. Jadi apa maksud Kristus ketika yang katakan bahwa pengikutnya akan melakukan pekerjaan lebih besar? Pastilah maksudnya pekerjaan utamanya bukanlah untuk melakukan mujizat-mujizat. Karena Allah setiap hari melakukan mujizat-mujizat. Penciptaan adalah sebuah mujizat. Kelahiran adalah sebuah mujizat. Pekerjaan Kristus tidak terbatas pada mujizat-mujizat. Tapi ia datang dari pekerjaan hebat, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Mengenai keselamatan jiwa-jiwa, ada beberapa yang melakukan suatu pekerjaan lebih besar daripada Kristus dalam hal jangkauan, waktu, dan pengaruh. Misalnya Kristus tidak mengadakan perjalanan keluar tanah Israel. Kecuali ketika ia melarikan diri ke Mesir sewaktu ia kecil, ia tidak menjangkau keluar dari perbatasan-perbatasan Israel selama pelayanannya ketika dewasa. Sementara seseorang seperti Rasul Paulus menjangkau seluruh negeri yang dikenal pada waktu itu dalam zamannya. Juga mengenai lamanya pelayanan Kristus, melayani 3,5 tahun. Sementara pada masa kini, Anda bisa menemukan hamba Tuhan yang melayani Tuhan selama puluhan tahun. Selain itu, gereja telah memperluas pekerjaan Kristus selama lebih dari 2.000 tahun. Tentang pengaruh, lalu jumlah murid, terbanyak adalah 500 murid. Mereka disebut dalam 1 Korintus 15. Kristus menampakkan diri kepada mereka pada 500 sekaligus setelah kebangkitannya. Sementara Petrus pada hari Pentakosta dalam 1 kali khotbah, 3.000 orang diselamatkan. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan Kristus. Semua itu lebih besar dalam hal jangkauan, waktu, dan pengaruh. Apakah luas dari pekerjaan besar ini menjadi alasan dibalik perkataan Tuhan, sebab aku pergi kepada Bapa? Dengan kata lain, dengan ia pergi kepada Bapa lalu mengutus Roh Kudus, apakah ia sedang memastikan kelangsungan dan bobot pekerjaan itu? Ya, benar sekali. Ia berkata bahwa para pengikutnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar karena ia akan pergi pada Bapa. Namun ia masih lanjut dengan mereka sementara ia berada di surga, dan mereka dalam kaitan dengan yang melalui Roh Kudus, seperti tertulis dalam Markus 16, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja menunggang firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Baik, kita akan rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kami kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Ada pertanyaan? Silakan.
Ayat 13 berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak." Apa arti dalam namaku? Apa maksud meminta dalam nama Yesus? Apa artinya meminta, berdoa, dan mencari di dalam nama Kristus? Apakah harus mengakhiri doa dengan dalam nama Kristus kabulkanlah? Banyak orang percaya seperti itu, karena itu mereka mengakhiri setiap doa dan permintaan dengan dalam nama Kristus. Dengan harapan mereka akan menerima semua jawaban atas doa mereka. Namun ini bukan arti yang dimaksudkan dengan ekspresi itu. Adalah baik untuk mengakhiri doa dengan memintanya dalam nama Kristus. Namun dalam nama Kristus artinya jauh lebih besar. Itu bukan sebuah klise yang ditempelkan di setiap akhir doa. Itu berarti bahwa saya menempatkan diri dalam posisi Kristus dan berdoa untuk apa yang seharusnya akan ia doakan di posisi saya. Apa yang akan ia doakan Sekarang jika ini ia ada tidak di ada di posisi bumi, saya? namun ia memberitahu kita bahwa kita mewakili dia dan bahwa ia ingin agar kita meminta dari Bapa atas namanya persis seperti ia sedang berdoa kepada Bapa ketika ia ada di bumi. Itu seperti ketika presiden berkata bahwa ia sedang berbicara atas nama bangsa dengan gambar yang sama. Dalam nama Kristus berarti bahwa saya sedang berbicara atas nama Kristus. Jadi tidak pantas menaikkan doa-doa yang egois atau penuh dendam lalu mengakhirinya dalam nama Kristus. Kristus tidak akan berdoa untuk balas dendam, sebaliknya ia akan berdoa untuk pengampunan. Kristus tidak akan berdoa secara egois karena ia tidak pernah menyenangkan diri sendiri. Semua doanya adalah untuk kemuliaan Allah. Ambillah posisi yang sama dengan Kristus dalam doa dan mintalah dari Bapa atas nama dan dalam nama Kristus. Dan apapun yang engkau minta, Bapa akan memberikannya padamu dan akan ada jaminan jawaban untuk doa itu. Adalah pasti bahwa jika saya menempatkan diri dalam posisi Kristus, atau jika saya menempatkan Kristus dalam situasi saya tidak akan meminta apapun yang berlawanan dengan pribadi ataupun sifatnya. Tentunya, benar Tentunya. sekali. Anda mengatakan di awal episode ini bahwa rumah Bapa adalah kediaman Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari kekal sampai kekal. Ya. Kristus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Menyediakan tempat di sini bagi orang-orang percaya. Ya, Juga dikatakan tentang neraka bahwa itu disediakan untuk sejumlah orang. Mengenai penyediaan suatu tempat, kami ingin tahu apa yang telah Allah sediakan bagi orang percaya dan apa yang ia sediakan bagi setan dan orang jahat. adalah baik untuk mengingatkan para pemirsa bahwa Allah tidak menyiapkan neraka bagi manusia. Oke. Bahkan tidak untuk orang jahat. Baik. Orang jahat akan pergi ke neraka bukan karena Allah telah menyiapkannya bagi mereka, namun karena mereka lebih suka dengan setan dan mengikuti dia. Maka neraka disiapkan untuk Ya, setan. neraka disiapkan bagi setan dan para malaikatnya. Jika Anda mengikut setan, apakah Anda sadar kemana tujuannya? Bila Anda mengikuti dia, Anda akan berakhir dalam tujuan akhirnya dan tempat yang sudah disiapkan bagi dia. Saya berharap bahwa semua pemirsa menjauhi tempat itu karena neraka bukanlah sebuah candaan. Itu tidak menyenangkan. Neraka adalah sebuah bukti realita yang mengerikan. Allah tidak menyediakannya bagi manusia, namun untuk setan. Ada tempat-tempat lain yang Allah telah siapkan bagi manusia, misalnya dalam Matius pasal 25, ketika Tuhan akan menghakimi yang hidup, ia berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan." Kerajaan ini berbeda dari rumah Bapa. Matius 25:34 berkata, "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Itu berarti bahwa Allah begitu memulai dunia, ia telah menyiapkan kerajaan bagi manusia dan memberikannya kepada Adam. Sayangnya Adam kehilangan hal itu. Namun rencana Allah tidak akan gagal. Itu harus digenapi dan akan digenapi. Jadi Kristus datang dan menggenapi pekerjaannya, sehingga orang-orang percaya di bumi akan menikmati bumi baru ini dan memerintah dalam kerajaan yang disiapkan bagi mereka sejak dasar dunia diletakkan. Berbeda Ya. dari surga yang disediakan bagi orang percaya. Ini dari surga, inilah kerajaan yang ada di bumi ketika Tuhan berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia Dan dijadikan." kerajaan ini akan muncul 7 tahun setelah gereja diangkat. Ketika Tuhan Benar. membawa ke dalam kerajaan itu mereka yang berasal dari bangsa Yahudi yang mengenal dia sebagai Mesias dan Raja. Benar. Dan bangsa lain yang percaya. Benar. Ada hal lain yang disiapkan bagi orang-orang kudus surgawi seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita baca tentangnya dalam Ibrani 11 ayat 16 bahwa Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka karena ia telah menyediakan bagi mereka sebuah kota. Dan ini adalah kota yang sama yang dijabarkan dalam pasal yang sama ayat 10, kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ketika kita sampai di Wahyu 21 dan mulai dengan ayat 9, kita menemukan kota yang sama ini yang mempunyai dasar-dasar juga disiapkan bagi orang-orang percaya di surga. Juga disiapkan bagi orang-orang percaya di surga. Untuk menyimpulkan ada sebuah tempat yang disiapkan bagi setan kemana orang jahat juga akhirnya akan masuk.
Ada sebuah kerajaan yang disiapkan sejak dasar dunia diletakkan bagi orang-orang percaya di bumi. Yang ketiga, sebuah kota surgawi yang punya dasar-dasar yang disiapkan untuk orang-orang percaya surgawi. Hal yang terindah adalah bahwa ada rumah Bapa yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Kristus masuk ke rumah Bapa sebagai manusia, sebagai kepala dari ciptaan baru dan sebagai pengantin laki-laki jemaat. Ia masuk sebagai manusia dan tidak seorang pun dapat menghentikan dia karena ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sementara itu, ia masuk sebagai pengantin laki-laki sehingga ia dapat membawa pengantin perempuannya ke tempat yang sama, rumah Bapa. Karena kita telah sampai di ujung episode ini, mungkin baik untuk memberi dorongan kepada pemirsa dengan mengingatkan mereka bahwa posisi mereka adalah sama dengan yang ditempati oleh Kristus. Dan tempat mereka sama di mana Kristus berada. Inilah yang dirujuk Tuhan di awal pasal ini dengan berkata, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita berada di tempat dan posisi yang sama. Benar. Saudara Yosef, pernahkah Anda melihat seseorang dengan kepala Perdana Menteri dan tubuh petani? Mustahil. Atau seseorang yang kepalanya di istana sementara tubuhnya di gubuk? Mustahil. Mohon semangati orang-orang percaya terkasih yang berpikir tentang diri mereka bahwa mereka sama sekali tidak berarti dalam dunia ini. Beritahulah posisi mereka. Menurut Efesus 1, beritahu mereka tentang hubungan dengan Kristus yang adalah kepala dari jemaat. Seperti tertulis dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Pikirkanlah pernyataan dari segala yang ada. Kristus bukan hanya mengepala segala yang ada, tapi selanjutnya Allah telah meletakkan segala hal di bawah kaki Kristus, seperti dinyatakan dalam ayat 22 yang sama. Jadi Kristus mengepala segala yang ada, bersama dengan itu segala hal telah diletakkan di bawah kakinya kecuali jemaat. Bagi jemaat. Karena ia menjadi kepala dari segala hal bagi jemaat yang adalah tubuhnya. Ini berarti bahwa setiap hak istimewa yang Kristus capai karena karya dan keunggulannya dan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, menjadi milik kita secara luar biasa karena kita adalah tubuhnya. Ia telah membangkitkan kita bersama dia untuk mendapat hak istimewa yang sama, posisi yang sama, tinggi dan mulia, karena kita adalah tubuh Kristus, pengantin perempuan Kristus. Saya ingin Anda menghadap ke kamera dan mengatakan perkataan yang menyemangati kepada para anggota tubuh Kristus. Beberapa di antaranya mungkin tinggal di negara-negara yang miskin, atau teraniaya, atau dikecilkan sampai habis. Apa yang akan Anda katakan tentang posisi mereka? Saya ingin menguatkan Anda para pemirsa terkasih dengan mengingatkan bahwa Anda memiliki posisi yang mulia dan tinggi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Dan segera sesudah itu ia berkata, oleh Roh Kudus ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ingatlah bahwa seluruh kekayaan Kristus menjadi milikmu, ya untukmu. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Tuhan Kita akan menjagamu. lanjutkan studi kita tentang pasal yang luar biasa ini di episode selanjutnya. Terima kasih untuk semua hadirin yang ada di studio. Pertanyaan episode ini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa arti yang kamu minta dalam namaku? Sekali lagi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Apa yang dimaksud dengan meminta dalam nama Kristus? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa maksudnya? Apa bukti-bukti yang meneguhkan bahwa Sang Penghibur, yang Tuhan Yesus akan utus, adalah Roh Kudus dan bukan seorang nabi yang lain? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.